Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Satria Kegelapan. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, meskipun Jai telah mengatakan rahasianya, Marin muda yang tak tahu arti keluarga pun bertanya pada Jai, apakah ia merindukan keluarganya. Jai pun mengangguk pelan sembari mengatakan jika ia meninggalkannya, bukankah Marin juga akan merindukannya. Tentu saja hal itu membuat Marin ketakutan, hingga ia meluk erat Jai berkala bertanya, apakah Jai akan meninggalkannya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Jai yang menekan kepalanya pun tersenyum memberitahunya jika itulah arti keluarga yang saling merindukan ketika mereka terpisah. Mendengar hal itu, Marin yang penuh akan rasa penasaran pun kembali bertanya, apa dengan begitu mereka jadi sebuah keluarga? Apa tuh sebabnya Jai sangat baik kepadanya? Jai yang mengerti rasa penasarannya pun tentu kembali mengiyakannya. Jai juga menjelaskan ada alasan lain kenapa ia melindunginya, yaitu karena Marin masih anak-anak yang harus dilindungi oleh orang dewasa. Jadi, Marin juga harus melindungi orang yang lebih muda darinya. Malam itu, Marin pun merasakan ketenangan setelah menghabiskan waktu bersamanya. Hingga perlahan-lahan, kekuatan ras Marin pun juga mulai bangkit. Jika ada orang yang bertanya, apa ada waktu yang lebih membahagiakan saat seorang mengingat kembali masa kecilnya? Marin dengan tegas menjawab tidak. Karena baginya, tak ada hal yang lebih membahagiakan saat dirinya bersama dengan Jai. Sayangnya, seperti kisah klise lainnya, waktu seperti itu pasti akan hancur karena hal sepele, di mana kebahagiaan Marin yang hidup bersama Jai terpaksa terhenti ketika keluarga kerajaan yang tak bisa menunggu perkembangan Marin yang lebih lama lagi memaksanya untuk ikut segera ke istana. Tentu saja, Jai berusaha keras untuk menghentikan mereka. Akan tetapi, bagi mereka yang menganggap Marin hanya sebagai sebuah senjata yang harus berguna, sama sekali tak mempedulikan Jai di sana, yang menganggap Marin sebagai seorang manusia. Kondisinya pun semakin memanas ketika salah satu petugas kerajaan di sana menuduh paksa Marin, bahkan sampai memukul Jai yang berusaha keras menghentikannya. Ditambah lagi, petugas itu juga mendakwa Jai telah melanggar hukum militer kerajaan, yang membuatnya harus dieksekusi di sana. Tentu saja, Marin yang tak tega melihat dia diperlakukan seperti itu pun langsung berontak. Hingga petugas kerajaan yang merasa kesal dengan tindakannya langsung saja menebas tangan Jai di sana sebagai contoh jika itulah yang akan terjadi kalau Marin tak menuruti perintahnya. Marin yang sama sekali tak mengerti kenapa tugas itu tega menyakiti Jai yang merupakan sesama manusia sepertinya, tentu bertanya padanya. Akan tetapi, petugas kerajaan itu yang menganggap Marin hanyalah senjata sama sekali tak menjawabnya, karena Marin tak punya hak untuk bertanya dan hanya harus berdiam patuh kepadanya. Tentu saja, hal itu pun memancing amarah dalam diri Marin, di mana untuk pertama kalinya Marin menggunakan kekuatan ras Marinnya di sana yang mampu menghancurkan bangunannya hanya dengan satu tembakan water shoot-nya. Beberapa saat kemudian, Marin yang terbangun dari pingsannya setelah menggunakan kekuatannya untuk pertama kalinya. Ia dibuat kebingungan dengan apa yang dilihatnya di sana. Ditambah lagi, seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Luna, pemimpin organisasi lunatik, juga muncul menghampirinya. Meski Marin penasaran siapa yang benar Luna ini, ia langsung menanyakan keadaan Jai padanya. Hingga Luna pun memberitahunya jika Jai telah mati dan orang yang telah melakukannya adalah Marin sendiri. Tentu saja, hal itu membuat Marin terkejut bukan main. Hingga Luna menjelaskan jika ia datang ke sana karena misi lunatik, di mana ia akan menghancurkan laboratorium kekaisaran yang menculik anak-anak untuk eksperimen. Akan tetapi, situasinya sudah berbeda saat mereka datang, dan saat ia menelusuri sekitar laboratoriumnya, ia bertemu dengan Jai yang meminta pertolongan padanya untuk menyelamatkan Marin yang pingsan di depan pangkuannya. Tentu saja, Luna serta-merta langsung menolongnya begitu saja, karena ia langsung menyadari kekuatan ras kuno dari tubuh Marin. Akan tetapi, Jai yang meyakinkannya jika apa yang terjadi di sana bukanlah salah Marin. Marin itu hanyalah seorang anak yang dipaksa merasakan penderitaan karena eksperimen orang dewasa. Oleh karena itu,
Jay memohon pada Luna untuk merawat Marin dan memberikan kehidupan normal kepadanya. Meskipun begitu, Luna sama sekali tak menyembunyikan fakta bahwa Marin sendiri yang menghabisi Jay dan juga orang di sana. Hingga meski pada awalnya Marin tak bisa menerima hal itu, ingatannya pun perlahan-lahan menunjukkan apa yang telah terjadi, di mana pemandangan Jay yang sekarat karena serangannya ini tergambar jelas di dalam otaknya. Ia memang mengandalkan kekuatan yang dimasukkan secara paksa padanya untuk menyelamatkan Jay di sana. Tetapi ia tak bisa menyelamatkannya dan pada akhirnya ia malah menjadi senjata seperti yang mereka inginkan. Namun, di saat Marin tenggelam dalam perasaan bersalahnya, di depannya Luna tiba-tiba saja mengajaknya bergabung ke dalam lunatik. Itu pun jika Marin ingin membalaskan dendam pada laboratorium kekaisaran yang telah memberikan penderitaan padanya. Seketika itu juga, Marin terpikirkan dengan sosok demon yang diceritakan Jay padanya, yang memanfaatkan hati seorang manusia yang lemah dengan janji manis. Akan tetapi, karena Marin merasa tak punya pilihan lain, ia pun menerima ajakannya. Meski Marin tahu, keinginan balas dendam hanya membuatnya jadi lebih buruk. Ditambah lagi, rasa bersalah dan kesedihan pada Jay mendorongnya maju, yang buat ajakan Luna seperti penebusan dosa baginya. Meskipun kekuatan juga talenta itu bukanlah asli miliknya, Marin pun berniat harus memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin untuk Luna, penyelamatnya, dan Jay yang tersengaja ia habisi. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Marin yang terbangun dari ilusi Magic Iyana nampak kebingungan dengan apa yang terjadi di sana hingga berpikir, dia, Iyana Ponsider. Baru saja aku mengeluarkan water suit. Sudah jelas aku kehilangan kendali. Lalu bagaimana bisa anak ini masih hidup? Saat Marin berpikir seperti itu, Iyana yang menyadari kebingungannya pun berkata, Sepertinya kamu sangat terkejut. Aku menekannya dengan kekuatanku. Jadi kamu tak perlu khawatir akan kehilangan kendali. Mendengar hal itu, Marin pun segera menyadari jika trait keluarga Sider Enchantment telah digunakan untuk menekan amarahnya. Itulah alasan kenapa Knock mempercayakannya pada Ian di sana. Lalu, Marin yang melihat sekitarnya pun bertanya di mana Knock berada. Hingga di saat Ian memberitahunya jika Knock setengah bertarung melawan Paimon, Marin yang terkejut pun langsung pergi meninggalkannya. Tak mendudukan Iyana yang memperingatinya jika situasinya sedang sangatlah berbahaya. Ditambah lagi, beberapa saat Marin berlari, Knock langsung menghubunginya dengan telepati. Sudah sadar ya? Luna masih belum mati loh. Dekanoa juga. Mendengar hal itu, Marin yang mempercepat langkahnya pun tersenyum berkata, Itu Kapten Luna, bukan Luna saja. Menilai dari laporanmu, sepertinya kau baik-baik saja ya, Rookie. Knock yang kembali bertemu dengan Paimon pun membalas, Ya, memang situasinya kan? Enchantment milik Iyana Ponsider seharusnya masih aktif. Jadi, tembaklah aku. Yang terkejut begitu, Paimon sangatlah cepat. Tak peduli seberapa tajam tembakanmu, dia bisa menghindarinya dengan mudah. Jadi, saat aku akan menahannya, tembak aku. Lalu, namun belum sempat Knock menyelesaikan kalimatnya, Marin yang memang terkejut bahkan sampai menghentikan larinya pun menyalanya. Rookie, kenapa kau mengorbankan dirimu? Apa kau masih akan menyangkalnya? Siapa juga yang meminta seseorang untuk menembak ke arahnya dari belakang? Knock yang berusaha menahan Paimon di sana menekankan, Percayalah padaku, kau tidak akan mati. Mendengar hal itu, Marin yang melanjutkan larinya pun kini tiba di dekat area pertempurannya, di mana setelah ia melihat Knock di sana, Marin bertanya, kata-kata itu, aku bisa mempercayainya kan, Rookie? Knock yang sibuk dengan Paimon pun tentu langsung mengiyakannya, hingga Marin segera bersiap dengan busurnya sembari berpikir, entah mengapa, Rookie, ucapanmu, kata-katamu itu memberikan syukur yang mendalam bagiku. Dengan pikiran seperti itu, Marin pun membidik kepalanya sembari berkata, Terima ini, Rookie. Aku akan membidik tepat di belakang kepalamu. Di saat yang sama, Paimon yang begitu jengkel dengan Knock di sana berkata, Andai saja kekuatanku sepenuhnya pulih, bahkan pada salangga ini pasti tak akan bisa menyentuh kakiku. Sungguh menyedihkan. Tepat setelah mengatakan itu,
Paimon pun melepaskan serangannya. Akan tetapi, karena Knock menghindarinya, serangannya itu pun langsung melesat mengarah pada barrier magic milik Dekan Noah. Hingga Luna yang bisa melihatnya pun juga berdirinya mulai menghancur menuturkan, "Aku yakin kau tidak bodoh. Jadi aku harap ini berhasil. Dasar Rocky pembohong." Barrier Noah sudah mencapai batas. Tidak hanya barriernya, mananya juga hampir habis. Setidaknya, kita masih bisa memblokir satu serangan atau 2 spell lagi. Jadi, kapan rencana pria ilmu itu kau laksanakan? Dengan seriusnya, Knox memegang pedangnya berkata, "Sekali saja, tolong tembus barrier bajingan itu. Dari 3 lapis yang diperkuat dengan magic tingkat tinggi." Tentu saja, Knox mengatakan itu bukan tanpa alasan. Dimana, karena barrier Paimon itulah serangan mereka tak terlalu berefek. Meski ia menahannya, jika mereka tak bisa menghancurkannya, maka strateginya akan sia-sia. Untungnya, Luna juga tak ingin menyerah di sana, dimana ia segera bersiap dengan pedangnya, karena ia pun ingin rencana itu berhasil sesuai apa yang mereka harapkan. Yang buat Paimon yang melihatnya bersiap dengan pedangnya, langsung saja menerjangnya sembari berkata, "Gadis kecil yang tak tahu tempat, berkeliaran tanpa tahu sekitar." Seketika itu juga, Luna pun menggunakan tekniknya, Lunar Sword bentuk ketiga, Moon Splitter. Namun, meski tekniknya membuat Paimon terdiam, serangannya belum cukup kuat untuk bisa menembus barrier pelindung di sekitar tubuhnya. Hingga Luna pun terus mendekat agar kekuatannya segera bisa menekannya. Lalu, bersamaan dengan Luna yang terlempar mundur karena barrier luarnya telah hancur, Paimon yang semakin merasa sombong pun berkata, "Lumayan, tapi kau masih gagal menyerangku. Semua usahamu hanya bisa merusak barrier pertamaku. Spesies rendahan sepertimu, apa kau bisa berniat bunuh diri?" Tepat setelah mengatakan itu, Paimon pun mengampaskan Knock yang berusaha menyerangnya dari belakang. Hingga Knock yang telah menduganya pun langsung menghubungi Marin untuk melepaskan water suit-nya. Lalu, di saat water suit-nya bergerak ke arahnya, Knox pun mengaktifkan skillnya Genius Time Stream sembari berpikir, "Mati ya? Memangnya siapa yang akan mati?" Pertama, berdasarkan setting, kecepatan anak panah ras Marin setidaknya 400 km per jam. Dari atap saat dia menarik busurnya dengan jarak sekitar 0,3 km. Kedua, paling tidak, itu membutuhkan waktu 3 detik untuk menanganinya. Tentu, aku tak ahli matematika. Ini mungkin bukan perhitungan yang tepat. Tapi, mari kita coba percaya pada insting yang membuatku bertahan di dunia silan ini. Ketiga, melesatlah. Dengan pikiran seperti itu, Knock yang telah memperhitungkan semuanya pun berhasil menghindari anak panah water suit milik Marin. Hingga anak panah itu pun melesat langsung ke arah Paimon di depannya. Tentu saja, Paimon yang terkejut dengan serangan tiba-tiba itu sama sekali tak bisa menghindarinya. Ditambah lagi, Paimon juga kelelahan karena berulang kali menggunakan skill yang menguras mananya. Namun, meski ia telah batuk berdarah karena serangan Marin, Paimon malah terkekeh di sana. Pada akhirnya, kau tak bisa menembus barrier terakhir. Ini kemenanganku. Knock yang sudah mengira hal itu pun tersenyum berkata, "Hah, siapa bilang aku tak bisa menembusnya?" Tepat setelah mengatakan itu, Knock pun menggunakan artefak lunatic member Conquest. Dan meski artefak Stormbringer menyerap vitalitas hidupnya sampai batas, efek spesial dari lunatic member Conquest juga menambah attack powernya. Ditambah lagi, Knox juga mengaktifkan skill Limit Break yang membuat sistem segera memperingatkannya jika musuhnya terlalu kuat hingga dibutuhkan pengorbanan vitalitas yang besar untuk mengalahkannya. Juga, musuh yang terbunuh dengan Limit Break tak bisa diserap oleh Black Flame Ring. Meski begitu, Knox tetap yakin untuk menggunakan skill Limit Break-nya. Tentu saja, melihat Knox yang mengumpulkan kekuatannya, Paimon pun tak hanya tinggal diam di sana, di mana ia segera menerjangi sembari berteriak, "Sampah sepertimu, tak peduli seberapa keras usahamu, tak akan ada yang berubah." Seketika itu juga, api milik Paimon beradu dengan kegelapan milik Knock. Meski awalnya mereka berdua seimbang, Knock berhasil menekan Paimon yang menggunakan judgment-nya. Hingga di saat Paimon terkejut akan hal itu, Knock segera memanfaatkannya untuk menggunakan teknik pedangnya, Black Sword, bentuk pertama, Preliminary Sequence.
Black Execution. Paimon yang tak bisa berkutik pun hanya bisa mempesrah tubuhnya terbelah dua di sana. Hingga bersamaan dengan tubuhnya yang perlahan-lahan mulai menghilang. Paimon yang tak menduganya pun berkata, "Mustahil, aku baru saja bangkit. Siapa sangka orang sepertimu bisa mengalahkanku." Video ini pun diakhiri dengan bersamaan dengan tubuh Paimon yang menghilang dari sana. Knock yang sudah mencapai batasnya pun terjatuh pingsan di sana. Ditambah lagi, karena Knock memaksakan dirinya, umurnya pun hanya kurang 30 hari lagi.